Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Setiawan dan ini Saya Imam Prasti Akbar. ya kami dari Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini kami tidak sendiri, kami sudah ditemani dengan salah satu narasumber yang akan kami wawancarai terkait lingkungan organisasi yang ada di suatu perusahaan. Baik, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa dan sebagai apa, Ibu? Baik, nama saya Yusari. Saya bekerja di PT Perusahaan Industri Seres atau yang dikenal dengan Delvi. Posisi saya sebagai supervisor produksi. Oh, baik, Bu. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwasannya beliau ini merupakan salah satu supervisor yang ada di perusahaan di Kabupaten atau di Kota Bandung. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Bu, bisa diceritakan nggak ya, Bu, bagaimana awal mulanya Ibu bisa bekerja di situ? Setelah saya bekerja di Seres, saya tuh masuk di tahun 2021 kebetulan sebagai fresh graduate. Sebenarnya hoki juga sih masuk ngelamar menjadi supervisor gitu kan. Sebelumnya pengalaman dari kuliah kan nggak langsung PKL itu kan nggak ada supervisor di produksi gitu, apalagi kan saya sebagai jurusan teknik kimia gitu, lebih ke lab biasanya kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya teh rezeki juga sih sebagai supervisor produksi sebagai fresh graduate gitu, karena kebanyakan tuh nggak ada yang fresh graduate tapi menjadi supervisor produksi. Oh, jadi sebelumnya itu kuliah jurusan teknik kimia. Dan kebetulan perusahaan itu membutuhkan kualifikasinya teknik kimia gitu. Teknik kimia. Sebagai supervisor Sebelumnya produksi. Kuliah di mana? Saya kuliah di Unjani Cimahi. Unjani Cimahi, berarti jurusan ngambil teknik kimia. Ya, betul. Nah, itu dia teman-temannya yang sudah disampaikan. Itu kan awal mulanya kerja di situ ya, Bu. Kalau job desk-nya sendiri di perusahaan tersebut bagaimana ya, Bu? Bisa diceritakan? Job desk saya sendiri sebagai supervisor produksi itu lebih ke monitoring kuantitas produk sendiri, terus memastikan kalau produk itu planning itu mencapai target kayak gitu. Simpelnya. Iya. Gitu. Kemudian kan dalam proses menjalani pekerjaan tersebut ya, Bu, pasti selalu ada kendala ya, Bu, ada tantangan di dalamnya. Nah, dari si Ibu sendiri apakah mengalami hal tersebut ketika bekerja di sini? Dan bagaimana cara Ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Sebenarnya saya juga lumayan kaget sih karena fresh graduate langsung masuk menjadi atasan. Lumayan bawahannya kan ada leader dan di bawah leader itu ada operator produksi. Tantangan sendiri lebih ke mungkin komunikasi ya, karena kan di situ banyak kepala juga. Lumayan tuh cara ngatur manpower orang-orang itu gimana sih caranya biar mereka bisa ngikutin arahan saya kayak gitu. Karena saya sebagai orang baru di sana kan pasti leader-leader juga lebih senior gitu. Jadi tantangannya itu bagaimana cara menghadapi orang-orang yang lebih senior gitu ya kan. Ibu sebagai orang baru masuk ke situ sebagai langsung menjadi atasan mereka gitu, dan mereka orang-orang yang lebih senior dari ibu gitu. Jadi tantangannya di situ gitu. Gimana cara ngatur mereka gitu biar bisa ngikutin arahan saya gitu sebagai orang baru. Nah, itu kan udah dijelaskan ya, Bu, terkait tantangan dan mungkin hal-hal baru yang Ibu dapatkan. Nah, setelah kurang lebih berapa tahun ya, Bu, di situ? Setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Nah, setelah bekerja di situ, apakah Ibu merasa bahwa itu merupakan jati diri Ibu di sana atau Ibu berpikiran untuk bekerja di tempat lain? Sebenarnya aku orangnya slow aja ya. Iya. Jadi alhamdulillah udah dapat kerja di sana. Lingkungannya sih alhamdulillah enak juga, orang-orangnya enak gitu, nggak ada yang toksik. Jadi nyaman-nyaman aja. Tapi mungkin karena di sana jenjang karirnya kurang, lebih lama lah gitu dibanding yang lain. Mungkin nanti setelah 2 tahun baru nyari-nyari ke yang lain gitu, nyari-nyari yang lebih melihat jenjang karir lah gitu. Sepertinya ibu terpikir nggak di benak ibu misalnya, oh kita bekerja di orang gitu ya, di perusahaan orang lain,
sempat terpikir gak, saya mau buka usaha sendiri nih, saya mau jadi bos sendiri, jadi owner sendiri, sempat terpikir seperti itu nggak? Kalau saya sendiri sempat terpikir sih ada bisnis juga. Sebenarnya sekarang juga lagi ada bisnis kecil-kecilan, jualan keripik gitu, keripik elot bareng sama teman juga gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak bisnis besar, usaha besar lah gitu ya, ada sih ke situ. Cuman kan kita juga butuh modal. Mungkin ngumpulin modalnya ini dari kita kerja di orang kayak gitu. Nabung dulu. Begitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke bagaimana sih di perusahaan itu, apa produknya sih apa aja gitu di Delphi gitu ya, yang terutama di bagian ibu gitu kan, produknya yang utama diproduksi itu apa gitu. Saya sendiri di Ceres itu bagian areanya itu Dregis. Jadi kalau di Dregis itu produknya itu ada Silver Queen Bites dari cashew, almond, sama Esky Dark. Terus ada caca dari yang mulai varian kecil yang 5 gram sampai 40 gram. Ada caca minis juga yang kecil-kecil yang pakai tube. Terus ada cikcok, ada maltitos, ada Van Houten juga. Terus ada apa ya? Udah ya, kayaknya cukup ya. Udah ya segitu ya kayak berarti. Segituan lumayan. Juga ya Bu ya. Lumayan. Iya. Mungkin kebetulan itu dari bahan bakunya pasti beda-beda kan ya. Mungkin ada yang apa aja itu kira-kira bahan baku dasarnya gitu. Coklat, terus Bahan bakunya sendiri mungkin ada dari coklat. kacang ya gitu ya. Iya, kacang. Kalau dari Silver Queen sendiri itu ada kacang almond, kacang cashew, caca juga ada yang kacang dan ada yang langsung coklat. Terus ada juga kalau cikcok sama maltitos itu dari biskuit. Ya itu terkait tantangan sebagai posisi ibu ya, sebagai supervisor dalam menghadapi bawahannya dalam mengelola organisasi. Nah sekarang terkait produk gitu di Delphi, ada apa aja sih di produk di Delphi itu gitu? Kalau di area saya sendiri, kebetulan area saya Dregis, itu ada Silver Queen Bites, cikcok, maltitos, Van Houten, sama caca dari ukuran 5 gram sampai 40 gram. Kayak gitu. Kalau proses pembuatannya, misalnya bahan bakunya gitu dari nolnya, kita proses nggak sih atau terima jadi tinggal ngemas doang. Kita dari nol kebetulan. Jadi dari kayak caca itu kan ada yang kacang sama ada yang coklat. Kalau yang dari coklat itu dari coklat liquid, cairan coklat gitu, dicetak, di coating namanya, di coating jadi kayak misalnya caca ya, ukuran caca segitu, di coating coklat, terus dibalur sama gula, terus dibalur lagi sama warna-warni kan tuh caca, terus dibalur, disebutnya dipoles jadi mengkilap kayak gitu, baru dikemas, di foil di mesin kayak gitu. Terus kalau dari yang coklatnya sendiri itu kayak misalnya Silver Queen Bites itu kan ada Silver Queen Cashew sama Silver Queen Almond. Berarti di dalamnya kacang itu ya? Di dalamnya kacang. Jadi dia si coklatnya itu ngebalur si kacang itu gitu. Jadi kacang dibalur sama coklat, baru nanti dipoles lagi biar mengkilap gitu, baru dikemas kayak gitu. Oh jadi ibu bisa makan coklat tiap hari ya gitu kan? Alhamdulillah bisa makan tiap hari tapi nggak boleh dibawa pulang sampai kenyang. Terkait produk ini Bu, misalnya caca, mungkin di perusahaan lain ada yang mirip gitu ya, misalnya yang mirip kayak caca gitu. Nah bagaimana itu cara menghadapi kompetitor tersebut gitu, apakah ditingkatkan kualitas kah atau diinovasi kah atau gimana gitu? Jujur sebenarnya aku nggak tahu ke situ, maksudnya itu mungkin lebih ke tugasnya marketing, gimana pasaran di luar kayak gimana gitu kan, aku nggak terjun langsung ke situ lah gitu ya. Tapi kayaknya karena coklat itu banyak ya pesaingnya, berbagai merek lah gitu kan, dan nggak mungkin juga kita ya makin lama kan nggak mungkin kita membiarkan kompetitor lebih maju lah gitu daripada kita. Kayak misalnya contohnya ada Van Houten sendiri kan memang ekspor ya. Kalau di sini ada di
supermarket mungkin yang barnya doang, kayak Van Houten yang kayak Silver Queen Bites itu. Jadi kita bikin sampelnya gitu. Jadi kita punya sampel Van Houten kayak cuman 3 butir, 2-3 butir buat dikasih ke orang-orang gitu, sampling kayak gitu. Buat ngenalin lah ke orang-orang, ke pasar-pasar bahwa kita punya Van Houten nih gitu. Gitu sih. Oh, jadi mungkin ibu mah tidak termasuk ke ranah itu ya, jadi itu mah ada bagian khusus ya buat inovasi produk. Ya, Jadi ibu mah fokus di proses produksi itu bagaimana mencapai target gitu kan, target kan. iya betul. Terus ini Bu, terkait hukumnya terkait hukum yang berlaku dalam perusahaan gitu ya Bu. Apakah perusahaan yang Ibu masuki saat ini sudah terdaftar gitu Bu secara perundang-undangan dan legal gitu Bu berjalan di situ? Bisa dijelaskan Bu? Kalau untuk Delphi sendiri udah legal sih, dia punya BPOM-nya sendiri, udah halal MUI juga. Kalau aku sih gitu, aman lah. Ya. Oh, jadi udah aman dikonsumsi ya Bu buat Aman. siapa aja dan memang cukup direkomendasikan juga untuk dikonsumsi. Nah selanjutnya Ibu, ini kan Bu terkait tadi perundang-undangannya Bu, tak lengkap kalau misalnya kita nggak bahas karyawan yang ada di sana ya Bu. Kalau boleh diceritakan ya Bu, ada berapa banyak sih karyawan yang ada di sana dan bagaimana kondisinya? Apakah mereka ini yang bekerja di sana sudah terjamin gitu Bu keselamatannya, kesehatannya? Nah seperti apa Bu kira-kira? Kalau di produksi aku sendiri itu ada 300-an orang sih sebenarnya. Cuman kalau emang ruang lingkupnya industri di Ceres sendiri mungkin 1.000-2.000-an orang kali ya, soalnya kan emang banyak juga areanya. Totalinya ya. Kayak gitu. Totalnya ya segituan gitu. Untuk kesejahteraannya, alhamdulillah sih sejahtera. Kita nggak punya lembur juga sebenarnya, tapi itu kan kalau ada lembur sebenarnya nambah-nambah deposit kita ya sebenarnya. Cuman emang dari peraturan sendiri emang tidak boleh ada lembur karena ya biar kita juga sejahtera, 6 hari kerja gitu, seharinya untuk libur istirahat. Terus dari BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan kita ada. Oh, jadi secara overall itu karyawan udah dapat haknya gitu ya dari gaji, misalnya kejelasan gaji kan ada tuh yang gaji misalnya udah seadanya gitu kan, misalnya setengahnya atau apa gitu kan. Iya, ada juga kan kadang yang enggak tepat waktu gitu pembayarannya gitu ya. Tapi alhamdulillah di perusahaan Ibu saat ini memang sudah terjamin gitu ya Bu. Terjamin. Gaji juga tepat waktu sih, setiap H-1 akhir bulan pasti kirim gitu, dibayarkan. Oh, gitu. jadi nggak ada yang telat. jadi karyawan nggak ada yang demo-demo gitu ya. Nggak ada, Biasanya kan alhamdulillah. suka kayak gitu Ada ya. juga demo naik gaji ya guys. Iya. Butuh lebih banyak lagi. Nah, terkait keselamatan itu dalam bekerja gitu, karyawan itu gimana sih prosedurnya gitu kan? Udah ada prosedur terkait keselamatannya, terkait misalnya kan mesin tuh kan mesin gede-gede tuh, mesin-mesin misalnya. Iya, biasanya gitu ya. Kan bahaya juga kan misalnya ketika ngebersihin mesin tuh ada SOP-nya enggak gitu buat misalnya buat keselamatan gitu kan. Oke, kalau di Ceres sendiri karyawan barunya itu sebelum masuk juga kita ada training sendiri, ada training keselamatan kesehatan kerja. Setelah itu kalau misalnya kita emang udah masuk, kita harus di training sama atasan kita sendiri. Kita misalnya dari operator, dia wajib menolak bekerja kalau emang belum dikasih training tentang keselamatan kerja atau di mesinnya itu sendiri, kayak gitu, sama atasannya kayak gitu. Jadi pastinya harus terjamin sih itu, karena kan emang penting banget gitu. Apalagi tentang emang mesin-mesin gede yang emang nggak bisa sembarangan gitu siapa yang megang, karena kan nanti takutnya tangan terjepit, putus kayak gitu. Jadi sudah terjamin gitu. Jadi sebelum si seorang karyawan itu memegang mesin, jadi harus di briefing dulu gitu ya, harus di training dulu terkait bahayanya ya. Nah, terkait asosiasi dagang ya, mungkin ini masuknya ke ranah marketing ya. Kira-kira ini menurut Ibu ini Maya, apakah perusahaan Delphi ini sudah ada kerjasama dengan luar gitu misalnya? Mungkin endorsement gitu Bu dengan artis gitu atau selebgram mungkin.
Kalau kerja sama luar kita alhamdulillahnya emang ada ekspor juga keluar kayak ke Malaysia, Maldives, Singapura, mana lagi ya? Van Houten tuh dari mana ya? Filipina Filipina ya, dari Filipina kayak gitu. Banyak sih udah kerja sama luar gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi endorsement kayak Iya. gitu-gitu, Di mana, Bu? aku nggak tahu. Oh iya. Iya. mungkin Cina belum Cina kayaknya belum ya. belum ya. Nanti boleh dicoba tuh Bu buat endorsement artis-artis gitu Bu. Di selebgram juga kayaknya bakal meningkatkan penjualannya Kang. Boleh Nanti aku kasih masukan lah ya ke Iya, boleh. marketingnya ya. Iya. mungkin saya Kalau boleh mau gitu dia- A-nya saya mau boleh jadi dia- Boleh nanti dari aku aja. Gitu. Nah, terkait semakin banyaknya saingan nih produk gitu kan. Oh, tadi udah ada jelasin ya kan Ibu, Ibu tidak terlalu terkait ke inovasi produk ya. Nah, mungkin dari segi misalnya target itu yang harus dicapai. Misalnya kalau tidak tercapai itu target kan termasuk pasti ada tagihan tuh dari marketing kah atau apa gitu, gimana? Kalau dari target sendiri nggak kecapai, sejauh ini sih alhamdulillah kecapai, walaupun emang dia planningnya misalnya harusnya beres tanggal 10, ternyata beres tanggal 13 kayak Di awal gitu. gitu ya. Jadi paling delay beberapa hari kayak gitu, nggak sampai nggak tercapai di bulan itu gitu, enggak sih. Oh, Kayak jadi planning bulan tersebut terpenuhi gitu ya, Iya, tidak sampai nunggak ke bulan ke depan gitu Iya, ya. betul. Nah, ya itu Bu, saya pengen tahu juga sih Bu. Tadi kan dijelaskan bahwasannya di dalam perusahaan tersebut karyawannya cukup banyak ya Bu. Ada ratusan bahkan ribuan. Nah, dari kebanyakan itu bagaimana sih Bu cara kita sebagai supervisor ya Bu untuk mengelola karyawan tersebut Bu? Apakah memang dibagi-bagi gitu Bu? Misalnya satu supervisor untuk 500 karyawan atau bagaimana ya Bu? Kalau di area saya sendiri itu jadi khusus produksi sebenarnya itu running shift. Ya. Jadi kita tuh punya 3 shift, shift 1, shift 2, shift 3 kayak gitu. Nah, untuk supervisor sendiri itu kan punya bawahan ada leader. Ya. Dari leader baru langsung ke operator. Jadi gimana ya, memastikan si target itu tercapai ya berarti aku ke leadernya dulu sendiri gitu. Jadi berurut ya Bu? Berurut, kan ada organisasinya ya, berarti jadi aku nggak langsung terjun ke lapangan lah gitu, nggak langsung ke Nggak langsung nyuruh operator. ke operator gitu ya? Ya, jadi kita kan punya leader, baru leader nanti yang ngatur operator-operator itu gitu. Bagaimana dia bekerja juga sesuai SOP kayak gitu. Oh, jadi di bawah Ibu itu ada satu bawahan lagi gitu ya. Ya, ada leader. Leader gitu. Jadi leader itu buat komunikasiin ke anak-anak gitu ya berarti. Ya, betul. Jadi bisa dibilang hierarki organisasi itu sangat penting ya Bu di dalam perusahaan tersebut. Mungkin tujuannya tadi seperti untuk mengorganisasi ya Bu, misalnya dari atasan ke bawahan, terus bawahannya lagi supaya terorganisir dengan baik. Nah itu dia, lanjut teman-teman. Mungkin dari itu pembahasan sebelumnya itu terkait perusahaan, manajemen gitu, bagaimana cara Ibu mengelola organisasi. Nah, mungkin kita merembet sedikit lah ke personal gitu ya. Ya, terkait personal diri ibunya sendiri. Jangan. apa sih keinginan atau harapan Ibu gitu terkait usaha itu dalam yang atau konsep bahagia lah gitu ya, menurut Ya, Ibu mungkin gitu dalam keinginan terbesar Ibu yang ingin Ibu capai gitu apa terkait dunia, mungkin terkait Kalau dunia bisnis. keinginan sendiri sih mungkin dekat-dekat ini ya pengennya mah upgrade skill sih, biar juga bisa upgrade ke posisi yang lebih tinggi kayak gitu. Terus kalau misalnya konsep apa tadi, bahagia gitu. Terus jadi apa ya, gaji gede kayak ya itu atau mah pasti ya. Dengan kita upgrade skill pasti kan posisi lebih tinggi, gaji juga pasti ngikutin kan, pasti lebih tinggi kayak gitu. Mungkin kayaknya yang dekat-dekat itu aja deh, dekat itu ya, mungkin harapan terdekat itu ya, bisa mungkin naik posisi lah gitu. 4 tahun atau 5 tahun ke depan ya mungkinnya gitu. Iya. Mungkin apa sepenting apa sih menurut Ibu itu perusahaan itu atau manajemen itu sama pentingnya keluarga gitu kan.
Jadi bagaimana Ibu menanggapi pentingnya usaha di bisnis gitu kan? Ibu selain sebagai perempuan mungkin harus mengurus rumah gitu ya Bu. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi tersebut? Apakah Ibu fokus di perusahaan aja atau Ibu usahakan untuk bisa membagi waktu gitu Bu? Kalau membagi waktu dengan keluarga, mungkin saya sendiri memang belum menikah, jadi Ya. belum punya keluarga kecil lah gitu. Jadi kalau bekerja sendiri sebenarnya masih fokusnya ke kerjaan lah gitu, Ya. karena emang kehitungnya masih muda juga gitu, Hmm. misalnya jadi fokusnya ke kerjaan. Mungkin kalau Karir udah gitu ya. karir lah gitu, ngejar karir lah gitu. Mungkin kalau udah nikah beda lagi nih, bisa ditimang-timang nih. Jadi Atau lebih ngurus ke keluarga gitu, suami dan anak misalnya gitu, atau emang tetap bekerja kayak gitu. gitu ya Bu. Nah, mungkin ada nggak sih Bu motivasi Ibu gitu buat kami kita nih yang masih muda nih, yang Aku juga masih muda. mahasiswa gitu. Masih nguliah Bu. Mungkin di kalangan luar sana, mungkin mahasiswa yang mendengar ini, mungkin Ibu bisa memberikan motivasinya mungkin bagi mereka gitu. Apa ya? Yang paling penting sih dari kuliah sebenarnya yang aku pelajari dari kemarin gitu ya, dari kuliah aku, organisasi itu penting banget sih, karena dia itu apa ya, jadi kelihatan banget lah bedanya dari yang ikut organisasi atau enggak itu, karena emang mempengaruhi banget di kita di dunia kerja kayak gitu, dengan komunikasi sama banyak orang gimana caranya gitu, dengan ngatur waktu gitu. Jadi paling sih untuk yang masih mahasiswa gitu, cari ilmu sebanyak-banyaknya lah gitu, entah dari organisasinya sendiri, ikut organisasi gitu, jadi jangan cuma belajar doang kayak gitu, karena itu ada plus minus sih sebenarnya gitu kan. Terus apa ya, ya pokoknya gitu deh, banyak cari gali apa ya, informasi ilmu buat pengalaman diterapin gitu ya. di dunia kerja nanti gitu, karena emang penting banget sih kayak gitu. Oh iya nih Bu, satu lagi saya pengen tahu Bu, Ibu kan sudah bekerja sebagai supervisor, pasti bertemu dengan banyak kepala Ibu, banyak pemikiran, banyak asumsi. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri ya Bu, terkait hidup yang ideal itu yang bagaimana ya Bu? Yang sesuai keinginan Ibu tuh, Ibu pengennya kayak gimana gitu? Bisa diceritakan nggak Bu? Misalnya gaji gede Ya, ke, Berat atau banget deh Ya, pertanyaan. kayak misalnya iya, atau ke pekerjaan ringan, atau under pressure-nya ringan, misalnya nggak ada tekanan kah, atau misalnya tunjangannya ditambah Iya, kah, biasanya kan- atau ya ada juga misalnya misalnya di fasilitasi mobil misalnya tuh. ya boleh Kayaknya tuh, susah boleh ya kan? guys. Nah, gimana tuh kira-kira pandangan Ibu terkait hidup yang ideal itu yang kayak gimana ya? Sebenarnya hidup yang ideal ya, gaji besar, Ya, hidup bahagia gitu, santai, maksudnya nggak banyak pikiran, nggak banyak apa, baik sama orang kayak gitu, nggak dijahatin orang, tidur cukup, itu kayaknya masuk bahagia juga ya, karena emang susah ngatur waktu ya kalau udah kerja, apalagi nanti kalau misalnya berumah tangga. Tidur cukup itu berapa jam sih idealnya? Berapa jam ya, katanya sih 7 sampai 8 jam ya, tapi kayaknya untuk apalagi mahasiswa, karyawan kelas karyawan gitu kayaknya susah gitu ya bagi waktu sama kuliah sama kerjaan gitu. Terus apa lagi ya tadi, aku lupa guys. Terkait ini fasilitas itu misalnya, atau apa, rumah kah, rumah 5 ingin cepat berkeluarga tingkat mungkin, kah, Bu. atau gimana? Ya. Kalau aku, kalau emang dari fasilitas di Ceres sendiri sebenarnya sih udah cukup ya, mungkin ke jenjang karirnya aja kayak penetapan, karena saya juga masih kontrak, jadi mungkin lebih jenjang karirnya ya biar pastilah gitu, tetap kayak gitu aja. Jadi jenjang karir ke depan gitu ya, kepastian lah gitu, buat penetapan kah atau gimana gitu ya. Iya. Jadi, Ada nggak kekhawatiran gitu Ibu gitu, misalnya kita nih nggak tahu kapan nih di Iya. penetapannya gitu kadang kan. kita juga berat ya Kang. Kalau misalnya habis kerja banyak kerjaan, ini numpuk, kepala kan kerasa mau pusing gitu, mau pecah gitu Iya. kan. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi hal tersebut ya Bu? Tambah kan kita kan bekerja, Ibu kan bekerja di perusahaan orang lain tuh. Iya. Ada kekhawatiran gak sih, suatu saat bakalan di
itulah ya diberhentikan kah atau gimana gitu? Ada kekhawatiran seperti itu enggak sih? Ada sih kalau khawatir sendiri. Terus saya juga kan punya target kalau emang belum sampai 2 tahun lah, kalau emang belum tetap keluar gitu, akan cari di industri yang lain gitu, yang jenjang karirnya juga lebih pasti lah gitu. Terus untuk kayak dari tadi ngebahas pressure ya, Iya, pressure sendiri dari kerjaan, sebenarnya aku nggak bisa bandingin karena emang aku nggak punya pengalaman kerja di tempat lain. Cuman emang yang namanya pressure di setiap tempat kerja pasti ada. Itu gimana kita caranya untuk memposisikan diri aja, untuk maksudnya bereaksi terhadap tekanan itu tuh seperti apa gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi sejauh ini ada sih Ya, tekanan pasti selalu ada sih Kang. Saudara ya. gitu. Tapi sejauh ini masih aman lah, Masih bisa dijalani ya. masih bisa dijalanin. Baik teman-teman, itu dia sesi tanya jawab kita bersama Ibu Ayu selaku sebagai supervisor di PT Ceres yang ada di Bandung. Nah, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Saya Agus Setiawan dan Saya Imam Presti Akbar. terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih juga buat Bu Ayu yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye guys. Sudah stay tune.